Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Setiap hari di channel ini saya bagikan video-video tentang keseharian saya, sambil saya berkisah dan bercerita mengenai kehidupan, kisah-kisah yang berhubungan dengan Islam. Dan semoga dengan kisah-kisah ini kita mendapatkan hikmah, kita bisa mengambil pelajaran yang ada di belakang kisah-kisah ini. Selamat menonton. Ada seorang laki-laki yang mengisahkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dahulu, dia bergabung dengan kelompok pelaku tindak kriminal. Mereka selalu mencari-cari hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk melakukan tindak kriminal kepada orang lain. Bisa jadi dengan mencuri atau memaksa orang untuk memberikan barang-barangnya. Pada suatu hari, ketika dia lagi berjalan-jalan di tepi laut, tiba-tiba dia melihat seorang nelayan yang sangat miskin sedang membawa ikan tangkapannya. Ikan tersebut berukuran sangat besar, sehingga orang ini merasa kagum melihat ikan tersebut. Maka pergilah dia ke arah nelayan tadi dan berkata kepadanya dengan ucapan yang sangat tajam, "Berikan kepadaku ikan ini." Nelayan miskin itu menjawab, "Ini adalah makanan untuk anak-anakku dan istriku." Maka laki-laki ini langsung mengambil ikan itu dengan sangat kuat dari tangan laki-laki nelayan yang miskin itu. Setelah mendapatkannya, dia langsung pergi. Di tengah perjalanan, ketika dia menuju ke rumahnya, tiba-tiba ikan yang dia bawa tadi itu menggigit tangannya dengan sangat kuat. Ketika dia sudah sampai di rumahnya, maka dia lemparkanlah ikan ini. Dan ternyata ikan itu jatuh di tangannya dan menusuk jari jempolnya. Dia merasakan sangat sakit sekali, sehingga dia tidak bisa tidur pada malam harinya. Di pagi harinya, dia pergi ke dokter mengeluhkan rasa sakitnya. Dokter berkata, jempolnya harus segera dipotong. Jika terus ditunggu-tunggu, maka sakitnya akan menjalar sampai ke atas, sehingga kemungkinan besar akan dipotong sampai sikunya. Maka laki-laki ini kembali ke rumahnya sambil memikirkan keputusan apa yang harus dia tetapkan. Beberapa jam setelah itu, sakitnya menjalar sampai ke sikunya, dan semakin terasa sakit hingga ke lengannya. Akhirnya, laki-laki ini memutuskan untuk mengikuti saran dokter dengan memotong tangannya. Akhirnya, tangannya dipotong sampai sikunya. Akan tetapi, rasa sakit itu masih berlanjut sampai ke atas. Maka, dokter mengatakan bahwasanya dia harus memotong tangannya semuanya sampai bahunya agar tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang-orang merasa heran dan bertanya-tanya apa sebabnya laki-laki ini bisa kehilangan tangan dalam waktu yang berdekatan. Maka, laki-laki itu menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi pada dirinya sehingga tangannya dipotong. Kemudian dia pergi ke seorang syekh dan menceritakan apa yang telah dia alami ini. Maka syekh itu menjawab, "Jika sejak awal kamu pergi ke pemilik ikan tersebut, lalu kamu meminta kepadanya untuk dia halalkan ikannya, serta dia meridhoinya, tentu saja tangan kamu tidak akan dipotong seperti ini." Akhirnya, syekh itu menasihatinya untuk segera pergi ke pemilik ikan tersebut, meminta ridhonya dan maafnya agar sakitnya tidak lagi menyebar ke tubuhnya yang lainnya. Esok harinya, laki-laki ini pergi keluar mencari pemilik ikan tersebut di perkampungan. Akhirnya, dia berjumpa dengan pemilik ikan tersebut. Dia berlutut di kaki laki-laki itu dan mencium-ciumnya dengan sangat menangis karena menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia bersumpah demi Allah untuk dimaafkan terhadap apa yang telah dia lakukan. Pemilik ikan tersebut merasa heran dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Maka orang ini menjawab, "Akulah yang pernah dahulu merampas ikanmu darimu." Kemudian dia menyebutkan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Pemilik ikan berkata, "Aku telah memaafkannya semenjak aku diuji oleh Allah dengan dirampasnya ikan itu." Laki-laki yang merampas itu berkata, "Aku melihat kamu setelah itu mengangkat tanganmu ke langit. Apakah kamu mendoakan keburukan untukku?"
Laki-laki pemilik ikan itu menjawab, "Iya." Pada waktu itu, aku mengatakan, "Ya Allah, orang ini merasa lebih kuat dariku, dikarenakan kekuatan yang dia miliki, atas kelemahanku terhadap apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Dia telah berbuat zalim kepadaku. Maka perlihatkanlah kekuasaanmu padaku di diri orang itu." Subhanallah, teman-teman, sungguhnya doa orang terzalim itu adalah doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah menasihatinya agar dia berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya antara orang yang terzalimi itu dengan Allah tidak ada lagi hijab. Artinya, terbuka pintu langit untuknya agar doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini memberi manfaat buat kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.